Recording in progress. Recording in progress. Sebagian para wanita ketika selesai masa haidnya. Maka sholat adalah amanah yang mana wanita sendiri yang tahu kapan berakhirnya masa haidnya, ya. Tentu keluarganya tidak bisa memaksa ya ketika dia beralasan sebagai sedang haid. Nah, betapa banyak kadang-kadang sebagian putri-putri ya berdusta kepada orang tuanya ketika disuruh sholat bahwa dia lagi sedang dapat bulan atau seterusnya. Ini tidak boleh ya. Atau melalaikan, padahal umpamanya di malam hari jam 11 malam atau jam 2 malam darah haidnya udah berhenti. Namun kadang-kadang dia tidak melaksanakan sholat subuh. Ya. Karena malas bangun cepat, malas mandi dan seterusnya. Ya, ini banyak hal kondisi-kondisi. Ya, kadang-kadang pelaksanaan sholat hanya dilakukan dengan sekedarnya saja, tanpa ada khusyuknya, tidak memperhatikan tamakninanya, tidak matikan rukun dan syarat-syaratnya. Ya, kadang zikir-zikir yang terpenting untuk dibaca selesai sholat. Nah, padahal pokok dari agama bagi seorang Muslim ya merupakan dasar keislaman yang lahir, yang tampak dari seorang itu adalah ukurannya sholat. Membedakan seorang Muslim dengan non-Muslim adalah sholat, di mana jumhur ulama salaf ya itu adalah mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Baik, karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ahdul ladzi baina wa bainahum as-shalah. Ya, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan sungguh dia kafir. Kemudian juga baina rajuli wal kufri aw syirki tarkus shalah. Pembatas seseorang dari kekufuran kesyirikan itu adalah salat. Nah, salat tidak bukan merupakan urusan terpenting dalam agama kita. Dia merupakan rukun Islam yang kedua setelah kalimat dua syahadat. Tidak terkira banyaknya ya, begitu banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keagungan salat tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama sekali dari amalan seseorang yang akan dilihat di hari kiamat itu adalah salatnya. Fa idza salahat salaha sairu amali. Jika amalan salatnya baik, maka baru amalan lainnya diperiksa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fasada sairu amali. Jika amalan salatnya amburadul, ya, maka amalan-amalan lainnya tidak akan dinilai dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Begitu keagungan salat ya bagi seorang muslim. Maka oleh sebab itu setelah tauhid ya sebenarnya dalam rukun Islam adalah melaksanakan salat. Baik. Beliau menasihatkan ayatuhal mar'ah. Ya, ayatuhal mar'atu wahai para wanita,
i'tani al-inayata ma bitauhid. Afwan. Shalah ya. Beliau menyebutkan Ayatul mar'atu hafizi ala salawatil mafruḍah bima yali. Wahai para wanita, jagalah ya salat-salat yang fardu dengan memperhatikan hal-hal berikut. Memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tawaddai al-wudu' asy-syar'i bi kulli diqqatin. Hendaklah kamu berwudu dengan wudu yang syar'i dengan penuh ketelitian. Nah, ini juga para wanita dalam berwudu kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal yang harus ya terkena air ketika berwudu. Mulai dari termasuk sunnah-sunnah wudu, apapun sebagian ulama menyebutkan bagian daripada rukun wudu atau fardu wudu ya. Mulai dari mencuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian setelah itu baru cuci muka, ya, terus mencuci tangan sampai sikunya, ya, yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian adalah mengusap kepala, ya, dari depan, kemudian dikembalikan dari depan ke belakang, dikembalikan lagi langsung ke telinga. Baik, kemudian mencuci kaki kanan dan kiri. Nah, perlu diperhatikan air benar-benar mengena para anggota wudu yang telah ditentukan dalam agama. Pertama, niat dulu. Harus ada niat untuk berwudu. Karena kalau tanpa niat wudunya nggak sah. Kalau hanya sekedar mencuci, mendinginkan badan, ya. Nah, wudu adalah berwudu niat untuk wudu, untuk salat, ya. Dimulai dengan atasmiyah, bismillah. Kemudian mencuci dua tangannya. Ya, kemudian tadi kita sebutkan wal wajib ghusl wajh kamilan, muka secara sempurna, termasuk yang bagian dari itu kata ulama adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian mencuci dua tangannya sampai mirfaqain, dua siku, ya. Kemudian summa masarra si kamilan, menyapu kepala secara keseluruhan, ya. Kemudian ghusl rijlaini ma'al ka'bain. Ya, termasuk dari bagian kepala tadi adalah mencuci telinga sekaligus. Kemudian mencuci dua kakinya sampai dua mata kakinya. Ini ringkasnya tentunya, kalau tidak mengupas dalil-dalil secara lengkap dalam masalah ini, dalam hadis yang akan oleh Utsman bin Affan tentang tata cara berwudu Rasulullah SAW, ya, beliau itu adalah dengan sebagaimana kita jelaskan pertama tadi, mencuci tangan, kumur-kumur, disebut madmadah, istinsyaq, masukkan air ke hidung, kemudian mencuci muka, tangan kanan, tangan kiri, mengusap kepala serta dengan telinga, kemudian mencuci kaki kiri dan kanan. Kemudian nanti ada tertib al-mu'ala namanya, ya. Tertib harus tidak boleh didahulukan. Ini sudah kita pelajari insyaallah dalam pelajaran kita yang pertama, kitab yang pertama. Ya, boleh dilihat lagi bagaimana cara wudu bagi wanita muslimah dalam pelajaran kitab kita yang pertama, yaitu tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu hukum-hukum, ya, jalan hukum yang khusus bagi perempuan beriman. Jadi harus perhatikan benar-benar dalam wudunya. Karena bila wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Maka oleh sebab itu perlu sangat diperhatikan tata cara pelaksanaan wudu ini yang benar oleh seorang wanita dan belajar tata pelaksanaan wudu tersebut. Nah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, mencucinya boleh 3-3, 2-2, atau 1-1. Karena Rasulullah SAW dalam berwudu pernah 3-3 kali, pernah 2-2 kali, pernah 1 kali. Tentu ini terkondisi dengan kondisi juga, kondisi keadaan kalau air kurang umpamanya akan lebih baik adalah 1 kali, biar saudara-saudara kita yang lain juga dapat berwudu umpamanya. Kadang-kadang kan lagi ada masalah di seniornya masjid umpamanya atau lagi kurangnya sumber air. Nah, itu tidak mutlak sunnah 3-3 kali itu selalu yang diutamakan. Tapi karena melakukan 1 kali
satu kali juga sunnah, dua kali juga sunnah, dua kali juga sunnah, tiga kali juga sunnah. Namun bagaimana pemakaian sunnah ini disebut di sini sunnah ikhtilaf tanawu? Bagaimana pemakaiannya? Umpamanya orang sudah iqamah. Orang sudah iqamah akan lebih afdal kalau kita ya bagi laki-laki yang sholat berjamaah itu lebih afdal dia adalah wudunya satu kali biar dapat dia takbiratul ihram umpamanya. Atau tadi kalau banyak orang antri banyak di belakang. Nah, itu akan lebih fastnya kita adalah berwudu satu kali, tidak harus memaksakan 3 kali. Jadi harus perhatikan. Jadi agama kita ini memiliki tuntunan dalam berbagai situasi dan kondisi yang sangat baik ya. Maka perlunya kita belajar sunnah, belajarnya tuntunan wudu dan salat Rasulullah SAW akan memudahkan bagi semua kita. Ya, kadang-kadang kita dapati di Masjidil Haram orang sudah jelas antri 30 orang di belakang, itu dia pelan-pelan wudu ya, bahkan kadang-kadang wudunya bukan main, air diboros memakai air gitu. Akan lebih baik dia berwudu dengan secukupnya sepasnya. Berwudu di hidung, kemudian cukup satu kali ke muka dengan benar-benar kena air semua. Kemudian satu kali. Biar orang cepat bisa berwudu juga orang lain gitu. Ini memudahkan, saling memudahkan. Begitulah indahnya agama kita. Apalagi tadi kita sebutkan kalau kondisi sumber air lebih kurang, ya kan? Ataupun dalam kondisi kita sudah terlambat mendapati jamaah dan seterusnya. Baik. Itu hal-hal yang disunahkan yang perlu diperhatikan. Tentu dipelajari tata pelaksanaan wudu ini oleh para wanita muslimah. Jangan asal-asalan dalam berwudu, ya. Jangan asal-asalan wudu, terutama sekali mengenal semua anggota wudu sehingga Rasulullah SAW pernah melihat seseorang ketika berwudu ada bagian dari tumit yang tidak kena air. Maka Rasulullah berteriak, "Wailul aqabi minan nar." Mereka wailah bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya, ya. Nah, oleh sebab itu perlu diperhatikan hal tersebut. Baik. Jadi salasan maratain au marrah. Au yaghsilu ba'daha salasan wa ba'daha maratain wa afdal at-tanwi'. Yang utama itu adalah sekali kita berwudu 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang 1 kali dengan menjalankan sunnah secara keseluruhan. Wahtami bi isbagil wudu'. Nah, itu yang tadi kita sampaikan, benar-benar wudunya mengenai semua anggota wudu air tersebut. Jadi di sini bukan berarti boros, juga bukan berarti melampaui mencuci anggota wudu ya. Kadang-kadang ada yang mencucinya sampai lengan sini, enggak demikian. Ya, kadang-kadang sebagian orang wudu keran hidupan besar-besar, airnya bocor sebanyak-banyaknya begitu. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk hemat dana air, ya. Bahkan Rasulullah walaupun kalian di sungai yang mengalir tersalah, ya, maka harus menjaga bagaimana hemat dalam menggunakan air, ya. Kemudian juga jangan berlebihan, tetap pada bagian anggota wudu. Jadi isbal wudu itu maksudnya bukan sampai dicuci leher semua, enggak, bukan itu maksud. Semua anggota wudu harus kena air, itu maksud isbal. Benar-benar kena air semua anggota wudu, itu isbal wudu maksudnya. Al-intiqa wal itmam, itu maksudnya. Benar-benar diperhatikan seluruh bagian anggota wudu terkena air. Wafdal tanwi tadi disebutkan juga dengan macam-macam mengikuti sunnah Rasulullah SAW wal inayah bihi hatta law kana al-jawu baridan aw haran. Ya, benar-benar diperhatikan sekalipun kondisi cuaca dingin ataupun panas. Cuaca dingin ataupun panas. Fa innaki idza asbalti tahaqqaqa laki amrani. Jadi kalau engkau wahai para wanita benar-benar menyempurnakan wudunya secara baik-baik, maka sungguh sempurna bagimu ada 2 hal. Yang pertama, bahwa wudu itu adalah syatrul iman. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, ya, dan disahkan Syekh Nasiruddin Albani, syatrul iman. Di hadis Abi Malik Al-Asy'ari, di mana Abi Malik Al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Isbagul wudu syatrul iman." Menyempurnakan wudu itu dengan sebaik-baiknya adalah bagian dari iman. Jadi maksudnya menyempurnakan wudu bukan melewati anggota wudu, ada pula yang lebih tadi yang kita ingat, bukan itu maksudnya. Tapi anggota wudu itu benar-benar sempurna terkena air, itu maksudnya ya, isbal wudu. Baik. Ini keutamaan orang yang menyempurnakan wudu, dia merupakan separuh keimanan. Ya, karena kekurangan dalam
sempurna wudu akan berefek kepada kesahan salat kita. Yang kedua adalah bahwa wudu itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Ya, yurfa'u bihi darajat, kemudian di samping itu juga mengangkat kedudukan seseorang tadi. Jadi menghapus dosanya dan juga mengangkat derajat orang tadi. Jadi keutamaan wudu ini bagi orang yang memang sempurna wudunya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bi darajat." Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang hal yang Allah hapuskan dengannya dosa-dosa dan Allah tinggikan dengan derajat kedudukan kalian di surga Allah? Maksudnya, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maksudnya, tentu ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sedang keberatan. Nah, maksudnya apa di sini dijelaskan oleh para syarah hadis, para ulama menjelaskan 'alal makarih, kondisi-kondisi yang sulit, sedang dingin. Ya, kalau sedang dingin luar biasa ya. Mungkin alhamdulillah di Indonesia tidak ada musim dingin seperti yang dialami di negara-negara lain, di antaranya seperti Makkah dan Madinah. Itu kalau musim dingin luar biasa dinginnya. Dan kalau musim panas luar biasa juga airnya panas. Baik, maka walaupun orang yang sabar ketika mengalami kondisi seperti itu, maka itu dia diangkat derajat oleh Allah SWT dan diampuni dengannya dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan dari menyempurnakan wudu tersebut. Wa kasratul khutwa ilal masajid, termasuk juga banyaknya langkah menuju masjid, dan juga ini hal-hal yang dapat yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat seseorang. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang sulit tadi, susah karena dinginkah atau terlalu panas, musim panas, ya, dan banyak langkah ke masjid, menunggu waktu sholat, ya, menunggu sholat, setelah sholat, menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat. Fadzalikum ar-ribat, itulah bentuk yang ribat, ya, artinya orang yang menjaga hudud, ya, orang yang menjaga batasan-batasan agama. Kalau ribat dalam jihad, orang yang bertugas menjaga perbatasan wilayah Islam, itu ribat fisabilillah. Ya, kalau di sini orang menjaga wudu dan ibadahnya, salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan wudu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu, fa ahsana al-wudu'. Ahsana al-wudu' benar-benar menyempurnakan wudunya tadi, ya, yang disebut dalam bahasa lain isbaghul wudu', menyempurnakan wudu', maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, kata Rasulullah SAW, sampai melewati keluar di bawah air yang keluar dari bawah kukunya, ya, di bawah kukunya. Dalam sabda lain, riwayatkan Imam Muslim juga, idza tawadda al-abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin, maka salah wajahahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Maka ketika dia membasuh mukanya, maka keluar dari dosa-dosa kesalahan yang ada pada mukanya itu, ya, dosa-dosa yang ada pada mukanya yang dia melihat kepadanya dengan dua matanya, ya, keluar bersama air itu dosa-dosanya, artinya digugurkan dosanya, dibersihkan ya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tetes terakhir dari ayat. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu. Maka apabila dia mencuci dua tangannya, keluarlah dari dua tangannya semua dosa-dosa kesalahan yang dia lakukan dengan dua tangannya bersama air atau bersama terakhir dari tetesan air tersebut. Fa idza ghasala rijlaihi, bila dia mencuci dua kakinya, kharaj kullu khati'atin masyadha, maka dia akan dihapuskan dosanya atau keluar dosanya, ya, melalui bersama dengan air,
ya wudhunya tersebut, setiap langkah yang dia lakukan untuk menuju dosa tersebut, ya khuli khotian masyarha, setiap langkah yang dia lakukan dengan kakinya bersama air atau bersama tetesan air dari air wudhunya tersebut, hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar bersih dari dosa. Ini keutamaan dari berwudu. Ya, ini keutamaan dari berwudu. Ya, wudu ini ada wudu yang memang untuk sholat fardu atau wudu yang dianjurkan oleh Rasulullah, sebenarnya terdapat keutamaan Bilal radhiyallahu anhu di mana dia tidak pernah lepas dari wudunya. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, la yuhafidz 'ala wudu illa mu'minun. Tidak adalah yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Baik. Nah, ini tentang tata cara bagaimana menyempurnakan wudu yang sangat penting diperhatikan oleh kaum muslimah. Itu yang pertama beliau jelaskan, wudu dan bagaimana harus dijaga. Ya, artinya kaum muslimah harus belajar hal seperti itu. Ya, dan telah sebelumnya kita jelaskan bagaimana bersuci dari haid, dari nifas, bagaimana kalau kondisi istihadhah, ini sudah kita bahas. Yang kedua kata beliau, ta'allami sifat salatin Nabi, belajar sifat salat Nabi, bagaimana tata pelaksanaan salat Nabi SAW perlu dipelajari. Nah, jangan hanya sekadar belajar bagaimana cara maskeran, ya, bagaimana cara merawat diri, membencatik diri, ya, tetapi tidak tahu bagaimana cara, atau juga kadang-kadang belajar cara berenang, belajar cara menguruskan badan, macam-macam, ya, senam, tetapi dia tidak pernah belajar tata cara pelaksanaan salat. Ini nihil sekali, ya, sungguh merugi. Maka ta'allami sifat salatin Nabi SAW, hendaklah kalian wahai para wanita belajar tata cara pelaksanaan salat Nabi SAW. Wa tabiqiha tatbiqan haqiqan, dan contoh dan sanakan dengan pelaksanaan yang benar-benar seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebenarnya kalian melihat aku salat. Ya, sehingga Rasulullah SAW benar-benar mengajarkan kepada para sahabat bagaimana tata cara salat tersebut, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana bacaan Al-Fatihah, ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, kemudian sujudnya, duduk antara dua sujud, ya, kemudian sujud terakhir, ya, semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pernah disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengajarkan, beliau di atas mimbarnya mengajarkan tata cara pelaksanaan salat. Dia terlihat oleh sahabat, maka beliau berdiri di mimbar beliau untuk mencontohkan bagaimana tata pelaksanaan salat. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kaum muslimah, karena salat kita katakan tadi tiang agama ini, ya. Ya, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu shalah, kata Rasulullah SAW. Pokok dari usaha ini adalah Islam dan tonggaknya adalah salat, ya. Maka oleh sebab itu penting sekali bagi kaum muslimah memiliki buku panduan salat, ya, buku panduan wudu dan terusnya. Karena ini adalah inti dari ajaran agama yang harus sangat dijaga oleh setiap muslim. Baik. Kata beliau, wa qumi ila salatiki bi khushu'in wa tama'ninatin fi waqtiha bi ruku'iha. Nah, lalu itu pelajari tata salat tadi, ya, laksanakanlah, enggak engkau melaksanakan salat penuh dengan khusyuk dan tama'ninah. Subhanallah, kadang-kadang dengan adanya fitnah sekarang media sosial ini, ya, kita lihat sebagian wanita hanya karena ikut sibuk dengan media sosial, WA dan berita-berita dan segala macam, ya, kadang-kadang sholatnya terlambat, dan sudah terlambat buru-buru lagi, kemudian sedang sholat pun pikirannya adalah apa yang ada di dalam HP-nya, ya, mau membalas WA kah, mau membalas kata-kata kah, membuat status dan segala macam, menjadi pikiran dalam sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang besar sekali dalam hidup ini bagi kita. Maka para kaum muslimah hendaknya benar-benar menjaga sholat. Ketika sudah terdengar azan di masjid, tidak perlu ditunda-tunda lagi, langsung berwudu, laksanakan sholat sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, zikir setelah sholat, ya, jangan buru-buru, ya, sholat buru-buru kemudian tidak ada tamaknina, karena
lagi sedang asik chatting dengan teman dan segala macamnya, atau lagi sedang diskusi di grup macam, ya, hak Allah adalah hak yang sangat besar, yang utama harus kita jaga. Ya, hak Allah adalah hak yang sangat besar yang utama kita jaga. Maka tinggalkan kesibukan apapun saja saat waktu sholat sudah ada. Jangan menunda-nunda, apalagi sampai keluar waktunya. Ya. Dengan penuh tamakninah, tadi yang kita sebutkan agar kita tamakninah dalam sholat, maka ketika azan apapun pekerjaan hentikan dulu, biar kita bisa konsentrasi untuk sholat. Karena kalau dilanjutkan dan ada pekerjaan yang tersisa yang tidak terselesaikan, diskusi yang tidak selesai, baik, kita lanjutkan, ya. Afwan, ada gangguan sinyal sedikit. Jadi hendaknya kita menjadikan sholat adalah suatu perhatian yang utama dalam hidup kita. Ya, adalah tugas yang tidak bisa kita dahulukan apapun di atasnya. Ya, pekerjaan, urusan yang tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan kepentingan sholat kita. Itu hendaknya. Jangan pernah kita tunda-tunda, ya, karena kadang-kadang lagi chat, sebentar lagi lah, tahu-tahu waktunya sudah hampir masuk asar atau hampir masuk maghrib, ya. Nah, oleh sebab itu hendaknya para kaum muslimah benar-benar mengambil suatu perjanjian setia dengan dirinya sendiri, ya, mengambil komitmen sendiri dengan diri sendiri bahwa waktu sholat bila masuk, walaupun lagi sedang masak, sedang apa, matikan dulu kompornya, ya, sedang nyapu, pentingkan dulu sapunya, ya, kemudian berwudu dan sholat. Itu akan lebih nyaman daripada harus buru-buru bekerja karena ingin pekerjaan nggak jadi selesai dengan baik. Maka segala hal, ya, urusan yang apapun ketika sholat telah masuk, jadikanlah urus sholat yang pertama untuk dilakukan. Baik. Kata beliau, kemudian perhatikan, ya, tamakninah fi waqtiha, dilaksanakan waktunya, perhatikan rukuknya, bagaimana sujud yang benar, bacaan Al-Fatihahnya, bacaan ayatnya, zikir-zikirnya, ya, apa saja yang dibaca saat ruku, ya. Dan kalau dapat kita memiliki bacaan-bacaan salat yang bervariasi, karena umpamanya doa iftitah saja ada sekian doa diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kenapa? Kalau kita menawi, kalau kita berbuat variasi itu, kadang-kadang baca kabiro, kadang-kadang subhanaka, kemudian Allahumma ba'id, umpamanya, itu akan menambah kekhusyukan pada kita. Karena kalau kita sudah terbiasa baca satu doa saja, itu seakan-akan sadar nggak sadar, di luar kesadaran pun terbaca gitu maksudnya. Tapi kalau kita ganti-gantian, maka kita dapat meresapi. Pelajari bacaan salat tersebut, arti dan maknanya, sehingga saat kita salat benar-benar merasakan sedang berkomunikasi, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi hendaknya kita rindu mengetahui apa yang kita baca dalam sholat. Ya. Kadang-kadang kita baca tapi tidak ada kalimat apa yang kita ketahui maknanya dalam sholat tersebut. Sehingga tidak meresap ke dalam diri kita dan ketika sholat tidak dapat menghayati bacaan dan membuat kita khusyuk. Nah, baik. Kemudian ya perhatikan bacaannya, zikir-zikirnya, ma'hudur qalbi wa iqbal 'ala Allah fiha. Dengan betul-betul menghadirkan hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimana dalam hadis Rasulullah SAW ya, ketika ditanya tentang ihsan, anta mudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau sedang melihat Allah, kalau tidak yakinlah Allah sedang melihat. Nah, oleh sebab itu penting sekali. Banyak kita yang melaksanakan sholat hanya sekedar selesai saja. Sekedar menunaikan kewajiban saja, tetapi tidak dapat pahala. Jadi beda ya. Ya kadang-kadang mungkin tidak dapat dosa dia karena tidak melaksanakan sesuai dengan aturan syariat. Nah ini musibah besar bagi kita. Ya, jangankan dapat pahala, malah dosa sebaliknya. Ada juga yang sholatnya mungkin dia hanya sekedar kewajiban saja, tapi pahala nggak ada dapat. Dia tidak dapat pahala, tapi memang kewajiban sholat gugur dia. Ya, tidak berdosa sebagai orang meninggalkan sholat dia. Tapi pahala sholat dia tidak dapat. Nah, ini yang begitu ruginya kita. Ya. Kemudian, ya, wa ka'annaki tusallina akhir salatin summa tamutina ba'daha. Nah, seakan-akan kamu sholat itu adalah sholat yang terakhir. Bagaimana di antara teori agar kita menjadi khusyuk, kita cemas bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir. Kalau kita menyadari atau menganggap sebagai sholat yang terakhir, itu kita akan berupaya sholat ini sholat yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan engkau adalah sholat yang terakhir dalam setiap sholat. Ya, sholat yang terakhir dalam setiap sholatmu. Wajali hadza tawjih nabawi nasba ainaiki. Jadi kalau tuntunan Nabi SAW ini di hadapan dua matamu atau di antara dua matamu. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ihni wa aujiz. Seseorang ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub Al-Ansari, lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, ihni, berilah aku nasihat wa aujiz, tapi ringkas. Nasihat tapi ringkas. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, idza qumta ila salatik idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau melaksanakan salatmu, maka salatlah seperti orang yang akan meninggal. Salat perpisahan, orang salat perpisahan. Seakan salat yang terakhir. Wala takallam bikalamin ta'tadzir minhu gadan. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, jangan engkau membuat suatu ungkapan, mengatakan sebuah kalimat yang engkau harus meminta maaf besoknya. Jadi yang pertama tadi apa? Memperhatikan kekhusyuan dalam salat, ya benar-benar menyadari salat ini mungkin saya salat terakhir umpamanya, ya merasakan seakan-akan ini adalah salat yang terakhir dalam hidup kita. Yang kedua kata beliau Rasulullah SAW, jangan engkau mengungkapkan sebuah kalimat yang engkau harus minta maaf besoknya. Jadi artinya apa? Jaga lisanmu, hati-hati dengan lisanmu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wajmil iyasa mimma fi yadin nas. Wajmil iyasa mimma fi yadain nas. Ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian jangan pernah berharap terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Jangan pernah berharap apa yang ada di tangan manusia. Jadi, maka oleh sebab itu ada hadis yang lain, ya. Izhad fi dunya yuhibbukallah wa wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Oh, kama qala sallallahu, zuhudlah engkau kepada dunia, Allah akan sayang kepadamu. Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah engkau kepada apa yang ada di tangan manusia, manusia juga akan sayang kepadamu. Ya, oleh sebab itu jangan pernah terbiasa mengharapkan bantuan dan pertolongan lain. Ya, beda antara mengharap dengan orang yang datang membantu, itu beda lagi. Kita sesama muslim harus saling membantu, iya. Tapi jangan pernah ya selalu mengharapkan pemberian dari orang lain. Ini sebuah nasihat, ya. Hadis ini sanadnya dianggap dhaif oleh Syekh An-Nawawi dalam tahqiq beliau Musnad Imam Ahmad, ya.
Nah, ini beliau nasihat yang pertama tadi menjaga wudhu, yang kedua adalah beliau menasihatkan bagaimana sholat harusnya khusyuk, memperhatikan rukun, syaratnya, sunnah-sunnahnya dalam sholat, ya. Nah, itu yang kedua diperhatikan. Jadi maka belajarlah, terutama bagi saudari-saudari kita yang baru saja hijrah dalam bahasa keren sekarang ya, yang baru saja mencintai agama ini, merasa pentingnya agama dalam hidupnya. Hendaknya yang pertama harus dipelajari apa? Tata cara berwudu, tata cara pelaksanaan sholat. Ya, karena ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dan dia adalah kewajiban setelah syahadat. Yang keempat adalah ya tata cara pelaksanaan sholat ini juga pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang sholatnya buru-buru ya. Ada seorang masuk ke masjid, lalu dia sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah, engkau belum sholat. Sampai 3 kali dia ulangi sholatnya. Karena sholatnya tanpa tomaknina. Maka dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, setelah dia meminta, "Alimni ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana sholat yang benar ya Rasulullah. Idza qumta ila shalah fa asbil wudu." Kalau engkau mau sholat, fa asbil wudu. Maka harus benar-benar wuduknya sempurna. Ya, wuduk dengan wuduk yang sempurna. Summa istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian kalau mulai sholat menghadap kiblat lalu takbir. Summa qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian engkau membaca ya Al-Fatihah dan ayat yang mudah engkau hafal. Ya. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian ruku'. Kemudian engkau tamaknina dalam rukuknya. Sumarfa hatta tastawiya qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku'. Benar-benar berdiri. Masjud, kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tamaknina dalam sujud. Marfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari ruku, dari sujud. Oke, sujud, engkau duduk dengan penuh tamaknina juga. Ya. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud yang kedua kalinya. Kemudian engkau benar-benar tamaknina juga dalam sujud tersebut. Marfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu, kemudian engkau duduk dengan penuh tamaknina. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukan itu semua dalam perbuatan salatmu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia bagaimana salat, ya. Harus ada tamakninanya. Nah, jangan dalam salat itu seperti kata Rasulullah SAW seperti ayam matok makanan gitu ya. Banyak sekali perumpamaan dalam sholat itu yang kita dilarang menyerupai binatang oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini diantara hal yang perlu dipelajari oleh para kaum muslimah, ya. Dan sholat itu adalah qurratu ain yang akan membawa rasa ketenangan dalam jiwa dan hati kita. Maka ketika Rasulullah SAW kalau ingin sholat, sudah masuk waktu sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis shalah ya Bilal." Jadi sholat itu membawa tempat ketenangan jiwa bagi setiap muslim sebenarnya. Bukan tempat untuk merasa terbebani. Ya, bila sholat itu memang kita hayati. Bila sholat itu kita tahu dengan makna dan apa yang sedang kita baca ya. Dengan makna yang apa yang sedang kita baca. Baik. Idza adaita sholatul mafruḍah, jika engkau telah melaksanakan sholat yang fardu, ya, kata Rasulullah SAW, fa'ti bil azkar lati ba'dah bi inayah. Nah, kalau sudah selesai salat, zikir dulu. Ya, jangan buru-buru berdiri. Ya, kegiatan yang tidak jelas. Ini adalah keutamaan yang besar. Ya, berzikir dulu habis salat. Wa min tilkal azkar an yatusabbihi wa takbiri wa tahmidi ba'da salati mafruḍah. Ya, ba'da salati mafruḍah, yaitu di mana di antara zikir itu setelah engkau salam, ya, nanti ada doanya. Zikir, mentasbih 33 kali, takbir 33 kali, ya, walhamdulillah 33 kali setiap salat wajib, ya. Ditahsili ala idraki man sabaqaki, agar engkau mendapatkan apa? Keutamaan orang-orang yang telah mendahuluimu, ya. Witasbiqi man ba'daki, agar engkau mendahului orang-orang setelahmu. Ya. Wala yakunu afdala minki illa man amila mithlak. Tidak ada orang yang lebih afdal dari kamu kecuali orang mengamalkan seperti amalan kamu atau lebih. Ini berdasarkan hadis rekan Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, ya, hadis riwayat Abu Hurairah anhu, wa hada hadis Qutaibah, ada hadis Qutaibah, ada sahabat Qutaibah, di mana para sahabat Muhajirin atau Rasulullah SAW menemui Rasulullah SAW, faqalu, lalu mereka berkata, zahaba al-duthuri bid darajatil ula wa na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah menggondol pahala, mendapatkan kedudukan yang tinggi dan nikmat yang kekal, itu surga Allah SWT. Qala wa ma dzaka? Rasulullah berkata, apa hal demikian? Ya, apa yang kau maksud gitu ya? Qalu, kata mereka, kenapa demikian terus terang? Qalu, kata sahabat, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka juga puasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaquna wala natasaddaq. Nabi mereka mampu bersedekah karena mereka orang yang memiliki harta lebih. Ya, orang-orang kaya ini. Mereka bersedekah, kami tidak bisa. Kalau salat, mereka ikut salat. Puasa, mereka juga ikut puasa. Sama dengan kami. Dan mereka mereka juga bisa mendekatkan budak dengan harta mereka. Kami nggak bisa. Nah, jadi begitu para sahabat berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Cuma yang Allah anjurkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan suatu amalan yang dapat mengejar pahala orang-orang kaya tadi. Nah, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum? Maukah kalian aku berikan sesuatu yang kalian dapat menyamai orang-orang sebelum kalian? Itu maksudnya orang-orang yang lebih menginfakkan dengan hartanya tadi, ya, melebihi kalian dalam beramal tadi. Wastabiquna bihi man ba'dakum, dan kalian dapat juga mendahului orang setelah kalian nanti. Ya, kalian bisa mengejar orang dahulu. Jadi kalau orang lebih dahulu bisa dikejar, dan kalian lebih dahulu dari orang setelah kalian. Nah, mendahului orang setelah kalian. Wa yakun ahadun afdala minkum, tidak ada yang lebih afdal, ya, dari kalian kecuali orang yang mampu melakukan seperti yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah, jawab sahabat, mau ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa takbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salasina marrah. Kata Rasulullah SAW, kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Apa itu tasbih? Kalimat subhanallah. Apa itu takbir? Kalimat Allahu Akbar. Apa itu tahmid? Itu ada kalimat alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW 33 kali setiap selesai sholat fardu. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, waktu tukammalul mi'ah, dan disempurnakan dengan 100. Kalau 33, 99, cukupkan 100 dengan ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penyukupan dicukupkan dengan 100 demikian. Kemudian waktu kulina baqiyatul azkar laki ba'da salat mafruḍah. Kemudian lanjutkan zikir-zikir yang lain dianjurkan setelah salat fardu, kata pengarang kitab ini. Baik. Di sini ada tuntunan bagaimana seseorang berzikir setelah salat. Faedah di sini adalah begitu sahabat berlomba-lomba dengan amal soleh. Nah, oleh sebab itu, insya Allah tim akan memberikan tuntunan ini, insya Allah melalui grup kepada antuna semua, zikir-zikir yang dibaca saat selesai salat. Yang pertama tentu dibaca apa? Astaghfirullah sebanyak berapa? 3 kali. Ya, membaca astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian dibaca apa? Ya, setelah itu ada baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, nanti bisa dibagikan grup, tadi saya sudah kirim ya untuk mudah dihafal. Setelah itu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Nah, setelah itu baru membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini setelah salat maghrib, selain salat maghrib dan subuh itu 3 kali dibaca. Kalau salat subuh dan maghrib dibaca 10 kali, yaitu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baru dibaca subhanallah, 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 subhanallah. Jangan pula buru-buru yang enggak jelas ya. Subhanallah gitu cepat-cepat gitu ya. Ini diperingatkan oleh para ulama, bertasbih itu tidak asal-asalan begitu ya, yang tidak dihayati dan tidak. Baik dibaca dengan sebaik-baiknya bertasbih. Ya, kalimat-kalimat itu dihayati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ada sebagian kita lihat subhanallah kilatnya aja ya. Subhanallah itu. Alhamdulillah buru-buru. Enggak. Harus dengan tenang. Ya, harus dengan tenang. Baik, ya, kalau kita merasakan kenikmatan dalam beribadah, misalnya kita akan sangat suka melaksanakan berbagai amalan-amalan sunnah tersebut. Dibaca subhanallah, 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 ya, kemudian 33 kali nanti, kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Ya. Baik. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, setelah tadi dicukupkan 100 ya. Di 100 apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100. Nah. Kemudian baca ayat kursi. Setelah sekali ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yahituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu apa? Membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan selain salat subuh dan maghrib, yang ayat ini, yang ayat-ayat yang qul huwa ini, qul ini kalakil istilahnya, surat kalakil, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas ini, selain salat maghrib dan subuh dibaca satu kali saja, tapi kalau maghrib dan subuh itu dibaca 3 kali. Baik. Nah itu, setelah itu berdoa lah. Ya, ini zikir-zikir yang dianjurkan, dan karena lebih afdal para akhwat kalau mau membeli buku-buku zikir yang telah banyak dijual di pasaran, tapi tolong diperhatikan yang memang memiliki riwayat dan hadis-hadis yang sahih. Ya, hindari buku-buku yang tidak menyebutkan itu diantara hal yang dijelaskan oleh penulis di sini ya. Dan pentingnya salat khusyuk, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu awal syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashi'an. Yang pertama akan hilang di tengah-tengah umat ini adalah nilai kekhusyuan dalam salat, sampai engkau tidak melihat lagi nanti ada orang khusyuk dalam salatnya. Maka oleh sebab itu pentingnya kita benar-benar mempelajari tata cara pelaksanaan salat, sunah-sunahnya, zikir-zikirnya. Baik. Kemudian kelima disebut gini, idza sallaitil fardha faraqibi nafsaka. Nah, salat ya, setelah salat apalagi hendaklah engkau mengawasi dirimu dari keterjatuhan ke dalam dosa. Minal wuqu' fi dzunub. Fahfidhi lisanak. Ya, kalau salat jaga lisannya, wajari haki, anggota tubuhnya, wa qalbaki, hatinya, hatta ta'tiyal fardha allati ba'da. Sampai datang waktu salat yang berikut. Jadi menjaga selalu. Kenapa? Karena salat kata beliau tujuannya adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang benar itu akan membuat orang yang melaksanakannya menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, inilah jangan salat tetapi lisannya enggak dijaga, ya, perbuatan anggota badannya tidak dijaga, ya, hatinya tidak dijaga, penuh dengan hasad, penuh dengan dengki, penuh dengan takabur, ya, cinta dunia, tamak dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lisannya bergunjing, mengupat, namimah, ghibah, nah, harus dijaga. Seseorang yang
akan selalu dalam 5 kali menghadap Rabbnya dan dia merasa selalu akan melaporkan kelakuannya dalam salatnya kepada Allah, tentu dia akan takut menghadap Allah kalau dia melakukan dosa-dosa seperti ini. Nah, hendaknya salat itu membawakan pengaruh ke dalam akhlak kepribadian setiap muslimah. Nah, ini belum mendasarkan kelima. Jadi salat itu hendaknya memberikan pengaruh kepada corak warna akhlak kita, pribadi kita, omongan kita, hati kita, perbuatan anggota badan kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kata beliau sampai datang ke salat wajib berikut. Wa hakadha min fardhi ila allati ba'da. Demikian selalu setiap saat dari waktu kewajiban salat ke waktu wajib salat berikutnya. Li'anna li salati atharan fil 'abdil mu'min. Karena salat itu mempengaruhi kehidupan seorang mukmin, ya. Wa li'anna salatan han fasyai munkar, karena salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, tentu untuk mengetahui kualitas salat kita gampang mudah bagaimana dia pengaruh dalam akhlak keseharian kita. Apakah salat kita mencegah kita dari keji dan munkar? Kalau tidak, berarti nilai salat kita baru hanya sekedar melaksanakan rukuk sujud, tapi belum mewarnai perilaku dan akhlak kita. Yang keenam, kata beliau, idza kana 'indaki dzambun aw dzunubun fata'assari bi salatiki wa tubi ila Allah min tilka dzunub. Jika engkau punya dosa atau banyak dosa, maka hendaklah ya engkau terpengaruh oleh salat, ya, dan tobatlah kepada Allah dari dosa tersebut, wala ta'udi ilaiha, jangan kembali lagi mengulanginya. Boleh takun salatuki nahiyatan laki, hendaklah salatmu mencegahmu dari mengulangi dosa tersebut. Dalam hadis dari Abu Hurairah anhu, ia berkata, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanan yusalli bil lail, ya Rasulullah, si fulan itu sangat rajin salat malam. Fa idza asbaha saraqa, tapi kalau pagi dia mencuri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayanhahu ma taqul, ya, innahu sayanhahu ma taqul. Kata Rasulullah SAW, sungguh salatnya akan membuatnya berhenti dari melakukan mencuri itu. Nah, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Amma idza kunti tusallina walakin la tantahina an dzunub, ya, wahai para wanita muslimah, jika engkau salat namun tidak meninggalkan dosa-dosa, udzalika dzamil kal ghibah, atau dosa seperti ghibah dan lainnya tadi, namimah, adu domba, dengki, hasad, sombong, ya, gunjing, fa inna salataki, sungguh salatmu dhaifah, salatmu adalah sangat lemah. Fattaqillaha ayyuhal mu'minah, bertakwalah kalian kepada Allah, hai perempuan-perempuan beriman. Jadi salat kita tuh lemah, berarti belum mampu menjaga perilaku kita, belum mampu mempengaruhi akhlak kita. Baik. Yang terakhir kata beliau adalah i'lami, yang ketujuh nih pembahasan dalam salat. I'lami anna laisa laki min salat illa ma khasyi'ti fi. Ketahuilah hai para wanita muslimah, kamu tidak mendapatkan dari salatmu kecuali sesuai dengan nilai khusyuk kamu dalam salat itu. Kamu tidak akan mendapatkan salatmu kecuali sesuai dengan nilai khusyukmu dalam salat itu. Jadi nilai salat kita sesuai dengan nilai khusyuk kita dalam itu. Tadi kita sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi menjelaskan, ya, bahwa yang pertama diangkat dari umat ini adalah nilai khusyuk. Sampai engkau tidak melihat lagi ada orang khusyuk dalam salatnya. Maka begitu pentingnya kita menjaga kekhusyukan dalam salat ini. Banyak hal-hal yang dilakukan agar, ya, ada hal-hal yang harus kita jaga agar salat kita selalu khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara menambah ilmu kita, ilmu tauhid kita, keikhlasan kita dalam beribadah, keimanan kita pada akhirat, ya, sehingga salat itu benar-benar, ya, memberikan terapi kepada perilaku kita. Baik, maka kekhusyukan dalam salat itulah yang menjadi nilai salat kita. Ya, khusyuknya berapa dalam salat itu? Nah, wala tadhi'i salatak, wala tudhi'i, ya, jangan sampai engkau melalaikan salatmu. Hatta takhruji wa laysa ma'aki minha illa qalil. Ya, jangan engkau lalai dalam salat, dan lalai dalam salat ini disebutkan para ulama, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu neraka wala bagi orang yang melaksanakan salat. Kenapa kok dia salat dapat neraka wala? Ya, orang-orang yang lalai dalam salatnya.
Para ulama menafsirkan kelalaian dalam salat ini, lalai dalam memperhatikan hal-hal yang wajib dalam salat, mulai dari wudhu juga demikian, atau melalaikan dari sisi waktunya, atau melalaikan dalam segi kekhusyuannya. Nah, ini perlu kita jaga. Baik. Baik para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau hendaklah benar-benar engkau menjaga ya salatmu, ya. Jangan sampai kamu selesai salat walaisa ma'aki minha illa qalil. Kamu tidak mendapatkan nilai salat kecuali yang sedikit saja. Ya. Tadi yang kita katakan ada orang yang salat tapi dia tidak dapat pahala salat. Ada orang salat justru mungkin dosa yang dapat oleh karena dia melanggar, tidak melaksanakan aturan-aturan telah ditentukan dalam agama tentang tata pelaksanaan salat tersebut atau dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa nakhariti fi amali ta'at. Kemudian kata beliau setelah itu adalah cempungkanlah dirimu, gunakanlah dirimu untuk melakukan amal-amal taat yang lainnya. Ya. Kemudian ya, fahawili an tajma'i qalbaki fi salatiki. Usahakanlah hatimu untuk khusyuk ketika dalam salat. Wa anta tadhakkari fiha wuqufaki baina yadillah. Nah, ini kata beliau, bagaimana biar khusyuk dalam salat? Engkau ingat dalam salat itu bagaimana engkau nanti berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Bayangkan engkau nanti berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Bayangkan bagaimana kematian, bayangkan bagaimana kubur, bagaimana proses-proses kejadian di hari kiamat, ya, dan hisab dan hari dan hisab. Itu di dalam salat kita ketika membaca Maliki Yaumiddin terbayang bagaimana kondisi manusia di akhirat kelak, ya, yang menguasai hari kemudian. Terbayang oleh kita apa yang telah akan kita bawa untuk hari kemudian tersebut. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, semua itu hendaknya meresap ke dalam hati kita, bacaan-bacaan salat tersebut. Namun sekali lagi kita ingatkan, bacaan salat itu akan memberi pengaruh kepada diri kita dan berbagai tingkah laku kita bila memang kita mendalami bacaan-bacaan salat tersebut dengan ilmu. Ya, contoh ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah pernah menjelaskan bagaimana kandungan Bismillah ini luar biasa sekali. Teringat bagaimana ada isti'anah di situ kepada Allah. Ya, teringat di situ ada nilai tabaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ambil casan di bawah. Di bawah printer. Ya, maka bagaimana kita menjaga salat itu agar khusyuk? Maka harus kita mendalami bacaan salat tersebut, memahami makna-maknanya, tafsiran dari kalimat ayat-ayat terdapat surat Al-Fatihah. Ya, niscaya kita akan merasakan indahnya salat tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada diresapi, di sini ada nilai permohonan kepada Allah tentang ya pertolongan, ya, pada Engkau saja kami beribadah ya Allah, ya, dan Engkau saja yang kami mohon pertolongan ya Allah. Ini ada nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak akan mampu melakukan sekecil apapun ibadah kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikaitkanlah ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu agar kita bisa khusyuk dalam salat, kita mestinya juga memahami bacaan salat tersebut dan mengetahui makna-makna ayat yang kita kita baca. Baik para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kalau mengatakan ya fatakhruji minha bi aktsariha, sehingga engkau bila melaksanakan salat dengan penuh khusyuk, ya, menghayati bacaan-bacaan salat tersebut, engkau akan keluar dari salat itu mendapatkan bi aktsariha, benar-benar banyak mendapatkan nilai pahala dari salat tersebut. Wa faqakillah, semoga Allah beri taufik kepada engkau. Wa ja'ali hadza manhajaki, jadikan ini manhajmu dalam setiap salat. Jadikan ini caramu, polamu dalam setiap kamu melaksanakan salat. Berdasarkan hadis
Umar bin Hakam, ya, Umar bin Hakam an Abdullah bin ibnu Ghanamah qala, dia mengatakan raaitu Ammar ibn Yasir dakhala al-masjid fa shalla. Aku melihat Ammar bin Yasir masuk masjid lalu dia salat. Fa akhafa as-salat. Dia salatnya sangat sebentar saja. Qala falamma kharaja kuntu ilaihi. Kemudian tak kala selesai salat aku mendatanginya. Faqultu ya Aba Yaqzan, wahai Aba Yaqzan, laqad khafarta. Engkau sangat sebentar saja salatnya, gitulah kira-kira. Kalau hal raitani intaqastu min hududiha syai'an, lalu dia tanya, apakah engkau melihat ada yang kurang dari pelaksanaan salatku? Ada sedikit yang kurang dari pelaksanaan salatku, dari batas-batas ketentuan pelaksanaan salat? Qutula, enggak ada. Qala, lalu dia katakan, fa inni badartu biha sahwatas syaitan. Kenapa aku lebih cepat jangan sampai setan menggangguku dalam salatku. Ya, tipuan setan yang aku segerakan agar tidak setan mempunyai kesempatan untuk mengganggu kekhusyuanku dalam salat. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa usyruha. Seseorang sungguh melaksanakan salat, dia tidak mendapatkan dari nilai salat itu kecualinya 1/10. Tus'uha 1/9, sumunuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubuha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/4. Nah, ini menunjukkan bahwa berbeda-bedanya orang mendapatkan nilai salat ketika dia melaksanakan salat. Agar kita mendapatkan pahala salat yang sempurna, tentu perlu kita mempelajari tata cara pelaksanaan salat tersebut dan mengetahui cara-cara bagaimana supaya salat kita tersebut dapat khusyuk, ya, sempurna dan dinilai dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Insyaallah pembahasan akan datang akan membahas tentang al-mar'atu waz zakat, yaitu wanita dan zakat, ya. Demikian, jika ada pertanyaan dipersilakan untuk dikirimkan melalui WA, ya. Baik. Pertanyaan, assalamualaikum, izin bertanya, apakah kentut dari vagina membatalkan wudu? Jazakumullah khairan. Baik. Kata Rasulullah SAW, kadang-kadang setan itu menghembus di di bagian tempat keluar kotoran kita, yaitu dubur kita atau dubur kita, dubur dan kubul gitu, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kecuali engkau mendengar suara atau tercium bau. Nah, jangan ragu. Jangan diberikan waswas oleh setan hal seperti itu. Jadi, yang membatalkan angin yang keluar adalah dari dubur, bukan dari dubul, dari kubul, ya, dari kemaluan. Nah, itu Allahu a'lam, yang saya pahami pendapat ulama, kalau angin dari vagina itu hanya sekedar perasaan saja, ya, atau geseran pada vagina itu sendiri, ya, wallahu a'lam, itu tidak membatalkan wudu, kecuali yang keluarnya dari dubur, dari tempat keluarnya kotoran besar, kotoran besar. Baik. Kotoran air besar kita, gitu. Yang kedua, ketika anak menangis di pertengahan sholat, apa yang harus dilakukan? Meneruskan atau mengakhiri sholat? Baik. Dalam ketika anak menangis, ada beberapa trik yang dapat dilakukan, seperti Rasulullah SAW pernah menggendong Hasan atau Husain dalam sholatnya, atau Umamah, maka anak kita boleh digendong sedang sholat biar tidak menangis dia. Ya, nanti mau rukuk kita letakkan, lalu sujud kita taruh dia, kemudian kita sujud. Nah, atau memendekkan sholat, atau memendekkan sholat kita. Ya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan jika imam mendengar tangis bayi, dan beliau juga demikian, beliau memendekkan sholatnya. Ya. Ketika waktu sholat sudah tiba, sudah mengambil air wudhu, dan anak menangis, mana yang harus didahulukan? Tentu ini kita perbaikilah. Anak kita, ya, kita kasih mainan, kita suruh pegang dulu sama
kakaknya, sama bibinya, sama orang yang bisa menjaganya, kita sholat dulu ya. Sebetulnya tidak bertentangan, bisa aja di atas. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin atau boleh saya anak ditidurkan dulu, dikasih susu supaya tidur, kemudian dia sholat. Jika tidak ada tempat wudhu di tempat umum, apakah boleh berwudhu di kamar mandi? Jazakumullah khairan. Ya, kalau memang tidak ada, tuh bos, dalam kondisi yang mendesak, ya, darurat, dibolehkan saja. Dan para rata sekarang banyak kamar mandi itu sekaligus di situ ada WC-nya, toilet. Ustaz, Anda pernah mendengar hadis tentang merutinkan sholat malam. Bila kesiangan dapat dikerjakan pada siang hari dengan mengenapkan jumlah rakaat yang bisa dikerjakan. Misal biasa kerjakan rakaat tahajud dan 3 rakaat witir dikerjakan 8 rakaat. Namun bagaimana jika kondisinya telah witir sebelum tidur dan kesiangan tahajud? Baik. Para ulama menjelaskan juga, berdasarkan juga beberapa hadis dari Rasulullah SAW, seperti Abu Hurairah dinasihatkan Rasulullah SAW untuk beritir sebelum tidur, pokoknya asani khalili an utira qabla an anam. Ya. Beritir sebelum tidur boleh saja. Lalu bagaimana kalau dia bangun nanti lagi Ustaz? Ya, itu kembali ke kebiasaan. Kalau memang terbiasa kita bangun, maka afdolnya adalah sholat witirnya setelah sholat tahajud. Namun kita pulang kecapean, tadi lebih berat kerja umpamanya, atau lagi letih, ya, dalam persangkaan perkiraan yang lebih dominan dalam diri kita, ghalibutuzan, ya, bahwa nggak mungkin berdiri, atau mungkin nggak sanggup sholat malam, maka witir dia sebelum tidur. Nah, tapi kalau dia terbiasa bangun, afdolnya dia adalah witirnya diakhirkan. Nah, gimana kalau dia witir tadi dia sempat tahajud, maka dia tetap sholat, ya, duha saja, 4 rakaat, 6 rakaat, terserah. Ya. Bagaimana dengan sholat seseorang yang sering buang angin, Ustadz, hingga sulit untuk sholat karena selalu saja buang angin, bagaimana caranya mengatasi, Ustadz? Ini mengatasi pertama adalah berobat. Ya. Kalau dibawa ke dokter, diperiksa, ada gangguan bagaimana pada perutnya, periksa, tentu ada usaha. Usaha bagaimana dia dapat beribadah dengan baik, gitu. Ya, kalau itu suatu penyakit mungkin bisa diruqyah juga, ya, bisa saja setan mengganggu perutnya selalu, sedang dia sholat, ya, ruqyah atau berobat ke dokter, diperiksa, ya, dan usahakan maksimal bagaimanapun agar dia tetap sholat dalam keadaan berwudu, gitu. Sampai jam berapakah saat malam hari wanita suci dari haid yang terkena wajib sholat maghrib dan isya? Apakah sampai sebelum subuh? Para ulama menjelaskan, iya, selama masih ada waktu isya, maka dia wajib sholat isya. Gitu. Maka dia wajib sholat isya. Maka sampai sholat subuh, kalau dia bersih, maka dia wajib mandi dan sholat maghrib dan isya. Itu pendapat sebagian ulama mengatakan karena waktu maghrib dan isya itu bisa dijamak. Astagfirullah, 2 teman ana mimpi buruk bahwa ana buka jilbab, ana nauzubillah. Bagaimana seharusnya ana bersikap, Ustaz, karena sekarang ana dihampiri waswas. Ya nggak perlu dipedulikan hal itu. Kenapa harus berdasarkan mimpi orang? Ya, itu adalah mimpi buruk dari setan, nggak perlu digubris. Dan ada aturan bermimpi itu. Kalau bermimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau bermimpi baik itu boleh diceritakan kepada orang-orang yang tidak hasad kepada kita. Nah, jadi mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Baik melihat orang lain atau kita bermimpi buruk tentang diri kita sendiri. Ya, kalau kita dimimpikan buruk sama orang lain, tidak ada, anggap saja itu adalah mimpi dari setan. Mimpi buruk itu kan dari setan. Ya. Baik. Bagaimana menanamkan pentingnya sholat dan perasaan diawasi oleh Allah kepada anak di bawah usia 7 tahun? Di bawah usia 7 tahun anak-anak masih ditentukan untuk sholat. Karena baru dianjurkan untuk sholat setelah umur 7 tahun itu sudah mulai disuruh sholat. Umur 70 tahun itu kalau sudah dia harus dipaksa untuk sholat artinya. Ya, kalau tidak boleh dipukul. Kalau di bawah 7 tahun, ya, itu kita memberi dulu tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan umurnya. Ya, sesuai dengan tuntunan dengan umurnya. Menanamkan akidah dulu, ya, bagaimana Allah selalu melihat dimanapun kita berada,
Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat, Allah selalu memperhatikan kita. Apapun perbuatan kita, ya dimanapun kita, Allah selalu melihat. Ditanamkan nilai-nilai tauhid saja. Bagaimana cara mengusap telinga di tempat terbuka yang tidak memungkinkan melepas hijab? Izinkan bertanya di luar tema bagaimana arti kata syailillah. Syailillah maksudnya itu. Syailillah maksudnya apa? Sesuatu bagi Allah. Ya, karena ikhlas maksudnya. Kalau syailillah, ikhlas maksudnya. Tapi kalau kita berwudu dengan di bawah apa? Sebenarnya kita mengusap kepala kita di dalam jilbab, kemudian langsung ke telinga, kan gitu. Tetap tidak perlu dibuka kan? Jadi bawah jilbab kita masukkan tangan kita di bawah jilbab, usap kepalanya sama telinganya. Tapi kemudian dari mana tadi? Saat mau masuk waktu zuhur, Ana berpikir selesaikan masak baru sholat. Tapi saat azan keluar darah haid, apakah harus diqadha? Jazakumullah khairan. Ya, arti sudah masuk waktu zuhur, dia baru datang haid dan dia belum sholat. Kalau kelalaian dia wajib mengqadhanya. Tapi ulama di sini menyebutkan perbedaan antara mereka menentukan pendapat. Jika dia tidak punya kesempatan untuk sholat, maka dia tidak wajib karena dia alasannya meninggalkan ya kan dia punya waktu yang luang untuk melaksanakan salat lalu tiba-tiba dia haid. Sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu mengqadha. Sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu mengqadha kalau memang waktu haidnya itu datang pada waktu yang awal-awal waktu salat. Tapi kalau dia memang punya peluang dan terdapat kelalaian dari dia, maka dia wajib membayar itu salatnya karena kelalaian dari dia. Umpamanya telalai dia salat zuhur, sudah mau masuk asar, mau sholat, datang haid. Ini kelalaian. Nah ini yang kita katakan seorang wanita, hendaknya ini yang perlu diperhatikan, menjaga sholatnya. Jangan sampai membawa pertanyaan was-was ke dalam dirinya. Ya, seperti hal ini, umpamanya kan membawa hal-hal was-was ke dalam dirinya. Ya. Diselesai masa, dan tapi saat azan keluar darah haid. Jadi kalau saat azan tadi kita katakan, kebanyakan ulama kalau sudah azan, ya tidak perlu dia qadha karena dia belum punya waktu untuk melaksanakan salat. Tapi tergantung waktu azannya orang tersebut. Kalau azannya ya ada waktu untuk salat, kita termasuk hal yang dianjurkan. Tapi kalau dia kelalaian dapat pada dia, maka ini yang disebutkan oleh para ulama, dia harus membayar karena kelalaian dapat pada dia. Namun ini menjadi diskusi panjang juga para ulama karena dia memiliki waktu, memang dia menelambatkan karena memang dia punya waktu untuk dibolehkan dalam agama ketika dia masih dalam waktu itu sholat. Waktunya masih panjang. Intinya di sini kalau terdapat kelalaian pada diri dia, itu yang dia harus mengqadha. Apakah boleh mengeraskan seluruh bacaan sholat dari takbir salam saat menjadi imam bersama anak-anak di rumah agar anak tahu urutan bacaan sholat? Anak-anak kita mengeraskan bacaan sholat wanita ini sudah kena bahas juga dalam pelajaran kita yang lalu. Jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka dia boleh mengeraskan bacaannya, tetapi tidak sekeras-kerasnya juga, tidak seperti kerasnya laki-laki. Dia mendengarkan hanya untuk dirinya saja. Dan kalau mengajarkan anak-anak kita, justru bukan sedang sholat. Mengajarkan dia adalah di luar sholat, kita tunjukkan kepada dia praktek sholat, dia suruh sholat, kita suruh praktek sholat, dan kita ajarkan. Jika berwudu di tempat yang tidak tutup kelusuan, bolehkah hanya mengusap hijab dan menyuci khauf atau kaos kaki? Ustaz, berapa kali mengusap hijab dan khauf tersebut? Secara umum ini dibahas oleh para ulama mengkiaskan kepada imamah, mengusap dari imamah dan khauf. Jadi kalau khauf, walaupun terumum ya kalau dia berwudu sebelum memakainya, sebelum memakai khaufnya ya atau kaosnya, berwudu sebelum itu, maka bagi mukim dia boleh saja. Walaupun tidak tempat ramai, walaupun boleh dia membuka kaosnya di tempat yang aman, tapi kalau bagi mukim dia berkaos kerja di kantor umpamanya, ya dia nggak perlu buka kaosnya, bisa mengusap di atas kaosnya jika dia berwudu sebelum memakai kaos. Demikian pula mengusap di atas imamahnya, itu dijelaskan para ulama, atau di atas jilbabnya. Dalam waktunya cuma 1 hari.
Berapa kali mengusap hijab dan khufnya? Oh, 1 kali aja, kali saja, ya. Apakah ketika mengusap kepala bolehkah hanya sekali usap ke belakang? Karena saya merasa kesulitan untuk mengusap ke depan. Ya, udah biasa saja ke depan gini aja kan. Tidak perlu kalau rambutnya panjang ya semuanya sekedar dilewatkan gini doang. Kemudian dikembali. Semuanya yang diaturkan dalam agama ya di belakang gini, lalu ke depan kan begini ya. Hindarilah kalau rambutnya panjang tidak perlu dilempatkan ke depan. Maksudnya adalah sebagian besar di kepalanya harus kena sapu usap ya. Kemudian bagaimana cara berwudu mencuci kepala bagi akhwat yang berambut panjang karena tidak bisa sempurna mengusap tengkuk ke atas kepala lalu ke telinga. Ya biasa sebetulnya. Saya melihat ibu-ibu biasa aja ya. Kalau di rumah anak-anak pun biasa aja, dia tidak ada yang kesulitan rambutnya kan begini. Ya tidak perlu sampai ke ujung dia bawa ujung enggak, cuma kan usap ke sini sudah dilewatkan. Baik. Adakah rekomendasi buku atau kajian yang membahas tentang sholat dengan komprehensif, Ustaz? Banyak sekali kata-kata ulama. Ada ringkas, ada yang panjang-panjang. Pokoknya sifat sholat Nabi yang tulis Syekh Albani. Yang ringkas juga ada tentang sholat kayak Syekh Bin Baz dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali tentang sholat yang ditulis oleh para ulama. Tapi utamanya yang ditulis dengan berdasarkan dalil-dalil yang sahih tentunya. Ya. Yang paling lengkap, ya yang saya ketahui ya, itu adalah kitab Syekh Albani sifat sholat Nabi. Bagaimana solusi dan tip jika kita melakukan sholat dan berusaha untuk khusyuk, tetapi tetap tidak bisa? Khusyuk itu bukan berarti langsung bisa 100%. Semuanya tetap dengan upaya berlatih diri. Khusyuk itu adalah berlatih diri, terus dilakukan, diupayakan. Tidak ada orang yang baru sholat langsung khusyuk semua, nggak ada. Ya, semua orang berupaya. Ya, bukan hanya orang awam, atau orang-orang berilmu pun dalam khusyuk itu berjuang. Ya, berjuang supaya khusyuk. Gitu. Apabila sudah masuk waktu sholat namun kita masih ada kelas online, apakah boleh ditunda terlebih dahulu? Ya kalau memang selama waktunya masih ada untuk sholat, ya tidak apa-apa. Ya, maksudnya kita ini waktu sholatnya akan ditunda-tunda kalau memang tanpa ada waktu sholat. Yang penting sholat afdhul amal as-shalatu fi waqtiha. Amal yang paling afdal kata Rasulullah adalah sholat pada waktunya, selama waktunya masih. Yang tidak boleh dan melalaikan waktunya sampai tinggal sedikit umpamanya ya. Hanya dapat waktu yang untuk disolatkan, tapi tetap utamanya adalah menyegerakan melaksanakan ibadah itu. Jadi kalau ada kegiatan sholat dan kemudian ada sholat berjamaah itu tidak bermasalah. Umpamanya diundur agak 15 menit, 20 menit, 30 menit, seperti sholat zuhur rata-rata begitu dalam kampus, ya, nah tidak masalah. Selama tidak sampai jam 2:30 ya. Baik. Kalau janji diri sendiri apakah itu nazar? Tergantung, kalau niat nazar, nazar. Kalau tidak ya nggak nazar. Kita hanya mengatakan pada diri kita tidak bernazar. Dia berniat nazar, tidak nazar jadinya. Hanya mengambil semacam komitmen pada diri saja. Ya, tidak berniat nazar. Kalau berniat nazar, ya nazar. Apakah tetap mendapat keutamaan zikir setelah sholat fardu selesai langsung berdiri sambil berzikir karena sedang terburu-buru? Ya, ini ya masalahnya. Maka oleh sebab itu usahakan ibadah itu jangan terburu-buru. Ya, kecuali memang kita musafir, ya tentu nggak masalah. Ya, sambil berjalan. Tapi pengalaman-pengalaman yang kita lalui, ya kalau kita berzikir sambil berjalan, itu kadang-kadang ketemu teman, ditegur, nah ini sudah lupa zikir kita, gitu kan. Nah oleh sebab itu utamanya kalau kondisi kita memungkinkan untuk berzikir dengan tenang, ya berzikir dengan tenang. Kalau memang kondisi kita terburu bis mau berangkat, ya tidak apa-apa berzikir sambil berjalan. Tentu. Kemudian semua orang mengingat, Ustaz, apakah setiap sholat kita harus berdoa dan cukup dengan zikir? Atau cukup dengan zikir? Di dalam ketentuan yang disebutkan dalam sunnah, Rasulullah SAW boleh aja berdoa selesai sholat, ya, ada keutamaannya juga. Maksudnya berdoa selesai sholat itu apa? Setelah berzikir dulu, yang ditentukan Rasulullah SAW tadi, setelah
berzikir yang telah ada sunnahnya, lalu berdoa, tidak masalah. Doa itu kapan saja dibolehkan, ya, terutama selesai melaksanakan ibadah disebutkan mautin ijabah oleh sebagian ulama. Tetapi yang masalah adalah melazimkan, kemudian berdoa dan berkomando, dipimpin, atau kadang-kadang selesai sholat langsung berdoa, padahal sunnahnya tidak langsung berdoa, berzikir dulu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada larangan untuk berdoa selesai sholat fardu. Ada saja untuk berdoa selesai sholat fardu, berdoa terbuka saja kapan waktunya. Ya. Apakah boleh sholat qobliyah setelah iqamah? Kalau kita wanita tidak sholat ikut di masjid, ya, tapi ketinggalan iqamah, kita nggak apa-apa sholat qobliyah. Tapi bagi laki-laki yang ada di masjid, dia sholat berjamaah, apa idza qumitus shalah fala sholata illa maktubah. Kalau sudah iqamat, bagi laki-laki nggak boleh dia sholat sunnah, dia harus ikut sholat berjamaah langsung. Ya, tapi kalau perempuan yang tidak ikut sholat berjamaah, dia di rumah, sholat di rumahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa sholat wanita itu lebih utama di rumahnya, tidak masalah sholat qabliyah. Bolehkah sholat membaca Al-Quran di depannya? Ini bagi sholat yang sunnah, sebagian ulama mengatakan demikian. Boleh sholat sunnah, qiyamul lail, umpamanya, tetapi bukan hal yang utama. Akan lebih utama membaca ayat-ayat yang gampang dibaca. Itu karena itu Rasul tadi disebutkan dalam hadisnya, "Sumakro mayataya saramaka minal Quran." Baca yang hafal. Karena itu lebih khusyuk, itu lebih perhatian. Ya, kalau kita membaca di depan, itu kalau kekhusyukan kita akan turun, ya, sampai di mana batasnya, gimana membacanya, segala macam mengganggu kekhusyukan kita. Tapi dalam salat sunat dibolehkan oleh sebagian ulama hal seperti itu. Tapi bukan utama, ya. Kalau seperti utamakan menghafal ayat-ayat yang mudah kita baca, ayat yang mudah kita hafal dalam salat, ya. Artinya membaca ayat-ayat yang hafal oleh kita, yang gampang, yang tidak mengganggu kekhusyukan salat kita. Ini apa namanya? Apakah kita boleh setelah azan kita berdoa atau langsung sholat? Maksudnya berdoa apa nih? Setelah azan kita wanita-wanita di rumah juga ikut menjawab azan. Setelah jawab azan baca doa setelah azan. Kemudian berwudu, ya, sholat qabliyah kah dia, berzikir kah dia, terus sholat qabliyah atau sholat wajib gitu. Menjelang selesai haid malam hari darah sudah bersih, namun siang ketika aktivitas darah ternyata perlu lagi, apakah boleh menunda mandi untuk memastikan? Ini sudah pernah kita bahas dalam pelajaran kita. Ya, diperhatikan bahwa kalau hanya sekedar bintik-bintik merah saja, kalau sudah selesai memang waktu haidnya dan al-qadar itu tidak jadi permasalahan lagi, tidak diperhatikan. Tapi kalau memang darah dan kembali dan umpamanya sebetulnya bukan waktu haid lagi, itu diperhatikan apakah itu darah istihadah atau masih darah haid. Nah, bagaimana mengenalnya? Darah haid itu bisa dilihat dari sisi kekentalannya, dari sisi warnanya, dari sisi kehangatannya atau tidaknya, ya. Ada beberapa hal yang telah kita tentukan sebelumnya untuk mengecek. Ya, setiap wanita pasti mengetahui bagaimana jenis karakter darah haidnya dia. Dan juga kadang-kadang kondisi tubuhnya saat sedang haid itu emosional segala macam bisa di. Nah, itu untuk memastikan apa yang darah haid itu darah istihadah. Ya. Dan untuk seseorang yang sudah mandi, ya, kalau memang sudah selesai waktu haidnya, ya sudah bersih dia. Nah, darah yang keluar tadi diperhatikan, yang meragukan tadi, apakah ini darah haid atau tidak. Kalau memang persis dengan darah haid, berarti darah haid. Kalau tidak, berarti darah istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Ya, waktu sudah hampir habis. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. InsyaAllah kita lanjutkan jumpa kita pada kajian akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.